Kali ini saya akan sedikit mengupas misteri mimpi. Yang mungkin sebagian orang menganggap mimpi itu hanya bunga tidur, sekadar bayangan samar dari apa yang kita pikirkan di kehidupan sehari-hari. Namun, benarkah sesederhana itu? Malam ini, saya akan berbagi tentang apa yang terjadi dan kemana sebenarnya ruh atau jiwa kita pergi ketika kita sedang bermimpi. Ada keyakinan kuno yang mengatakan, setiap kali kita tertidur, ruh kita tidak benar-benar diam. Ia berkelana ke alam lain, sebuah dimensi yang berbeda dari dunia nyata. Di sana, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah lama meninggal, menyaksikan tempat-tempat yang tak pernah kita kunjungi sebelumnya. Bahkan, merasakan kejadian yang kemudian benar-benar terjadi di dunia nyata. Tanyaannya, apakah itu sekadar kebetulan? Atau mimpi sebenarnya adalah jendela menuju dimensi gaib yang jarang kita sadari? Ada begitu banyak kisah nyata dari orang-orang yang pernah bermimpi tentang sesuatu dan kemudian menyaksikannya terjadi di dunia nyata. Seolah-olah mimpi bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pesan atau bahkan peringatan. Dalam kepercayaan kuno, mimpi disebut sebagai jalan ruhani. Saat tubuh kita beristirahat, jiwa perlahan meninggalkan raga, berjalan di lorong-lorong halus yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Di sanalah batas antara nyata dan tidak nyata menjadi kabur. Pernahkah Anda bermimpi bertemu seseorang yang sudah lama meninggal? Mereka tersenyum, berbicara, atau sekadar memandang diam. Menurut sebagian orang, itu bukan ilusi. Itu adalah pertemuan nyata di alam mimpi, alam yang disebut sebagai barzakh, tempat di mana ruh-ruh bersemayam. Namun, tidak semua mimpi adalah pesan suci. Ada juga mimpi yang datang dari bisikan makhluk halus, menipu, menakut-nakuti, bahkan mengikat seseorang dalam mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Pernahkah Anda merasa tubuh tak bisa bergerak ketika bermimpi? Dada terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menindih. Itulah yang sering disebut gangguan makhluk astral di alam mimpi. Maka, mimpi menjadi misteri yang tak pernah benar-benar kita pahami. Kadang ia membawa kita pada kebahagiaan, kadang ia membuka pintu menuju dunia yang penuh kegelapan. Dan pertanyaan besar tetap menggantung. Jika ruh kita bisa berkelana saat kita tidur, apakah mungkin suatu saat ia tidak bisa kembali lagi ke tubuh? Ada orang-orang yang percaya bahwa mimpi adalah jendela kecil menuju dimensi gaib. Dimensi yang tidak terikat ruang dan waktu, tempat di mana ruh kita dapat melihat masa depan, masa lalu, bahkan hal-hal yang tidak mungkin dijelaskan dengan logika manusia. Pernahkah Anda terbangun dengan perasaan aneh, seperti baru saja menempuh perjalanan jauh, tubuh masih berbaring, tetapi jiwa terasa letih? Itu dipercaya sebagai tanda bahwa ruh benar-benar pergi berkelana. Yang lebih mengejutkan, dalam catatan kuno ada istilah yang menyebut mimpi sebagai perjalanan ruh singkat sebelum kematian. Artinya, tidur adalah kematian kecil. Saat itu, ruh kita keluar. Hanya saja, masih terikat oleh benang tipis yang menghubungkannya dengan tubuh. Jika benang itu terputus, maka tidur berubah menjadi mati. Bayangkan, setiap kali kita tertidur, kita sebenarnya sedang menapaki batas tipis antara hidup dan mati. Dan di alam mimpi itulah kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak bisa dijangkau panca indera biasa.
bertemu wajah-wajah asing yang ternyata nyata di kemudian hari. Melihat peristiwa yang baru terjadi beberapa hari setelahnya. Bahkan merasakan kehadiran makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Mimpi bukan sekadar khayalan. Ia bisa jadi pesan, bisa jadi peringatan, atau justru godaan dari sesuatu yang ingin menyesatkan kita. Dan semakin dalam kita menyelami mimpi, semakin besar pula misteri yang tersingkap. Namun satu hal yang pasti, setiap kali kita terlelap, kita sedang membuka pintu menuju dunia yang berbeda. Ada cerita dari orang-orang yang pernah tersesat dalam mimpinya. Mereka tidak hanya sekadar bermimpi, tetapi benar-benar merasa berada di sebuah dunia asing, dunia yang begitu nyata. Seolah kaki mereka benar-benar berpijak di sana. Salah satunya, seorang pria pernah bercerita, setiap kali ia tertidur, ia selalu terbangun di sebuah lorong panjang yang gelap. Lorong itu seakan tak berujung. Hanya ada suara langkah kakinya sendiri yang bergema. Namun semakin lama ia berjalan, ia mulai mendengar bisikan suara samar yang memanggil namanya. Setiap kali ia mencoba berbalik, lorong itu menutup, meninggalkannya dalam kegelapan pekat. Dan dari dalam kegelapan itu, muncul sosok-sosok tak jelas wujudnya, menatap dari jauh, lalu mendekat perlahan. Yang lebih menyeramkan, ketika pria itu terbangun, tubuhnya terasa berat, napasnya tersengal, dan di sekujur badannya ada bekas lebam. Seolah-olah apa yang ia alami di dalam mimpi meninggalkan jejak di dunia nyata. Yang lebih menyeramkan, ketika pria itu terbangun, tubuhnya terasa berat, napasnya tersengal, dan di sekujur badannya ada bekas lebam. Seolah-olah apa yang ia alami di dalam mimpi meninggalkan jejak di dunia nyata. Fenomena ini sering disebut sebagai perangkap mimpi, sebuah kondisi di mana ruh sulit kembali ke tubuhnya. Banyak yang percaya jika seseorang terlalu lama terjebak di dalam mimpi, maka ia bisa koma atau bahkan tidak pernah bangun lagi. Maka setiap kali kita bermimpi aneh atau merasa ada sesuatu yang mengawasi kita di dalam tidur, mungkin itu bukan sekadar bunga tidur. Mungkin saja itu adalah undangan dari dunia lain yang perlahan menarik kita semakin jauh dari dunia nyata. Ada satu teori yang semakin sering dibicarakan, multiverse, sebuah gagasan bahwa alam semesta kita bukanlah satu-satunya, melainkan hanya salah satu dari sekian banyak dunia yang berjalan sejajar. Jika benar, ada tak terhitung jumlahnya semesta lain. Mungkinkah mimpi adalah cara jiwa kita menyelinap ke salah satunya? Pernahkah Anda bermimpi menjadi orang lain, hidup di kota yang asing, dengan wajah-wajah yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya, tapi terasa nyata, seolah itu adalah kehidupan Anda? Bisa jadi, saat itu, ruh Anda sedang melintasi batas tipis antar dimensi, menyentuh kehidupan Anda di dunia lain. Bayangkan, di satu dunia, Anda mungkin hidup dengan keluarga yang berbeda. Anda mungkin tidak pernah lahir sama sekali. Atau bahkan, Anda hidup dalam peristiwa sejarah yang jauh berbeda dari apa yang kita kenal. Mimpi bisa menjadi jendela kecil ke dimensi multiverse, membiarkan kita menyaksikan potongan-potongan realitas lain sebelum ruh kita kembali ke tubuh. Namun, ada bahaya di balik itu. Jika ruh terlalu lama tinggal di semesta lain, ia bisa tersesat, tidak tahu jalan pulang,
Dan itulah mengapa sebagian orang jatuh koma setelah tidur panjang. Mereka bukan sekadar tertidur, mereka mungkin sedang terjebak di dunia lain, dunia yang sejajar dengan kita. Maka ketika kita bermimpi aneh dan terasa terlalu nyata, mungkin saja itu bukan sekadar ilusi otak. Mungkin saja kita sedang hidup sebentar di semesta lain, di dunia yang berbeda. Bayangkan malam itu Anda berbaring, perlahan mata tertutup, napas menjadi tenang, dunia nyata mulai memudar. Namun jiwa Anda tidak tinggal diam, ia perlahan keluar dari tubuh, terikat hanya oleh seutas benang tipis yang nyaris tak terlihat. Pada awalnya, Anda memasuki dunia mimpi biasa, tempat penuh simbol, wajah-wajah samar, dan kejadian aneh. Tapi semakin dalam Anda tenggelam, sesuatu mulai berubah. Langit mimpi retak seperti kaca, lalu pecah, membuka celah yang menampakkan cahaya berlapis-lapis, seakan ada dunia lain yang menunggu di baliknya. Di sanalah perjalanan ke multiverse dimulai. Di satu langkah, Anda mendapati diri berada di sebuah kota yang terasa begitu nyata. Jalanan ramai, wajah-wajah asing menatap Anda seolah mengenal Anda. Lalu, Anda melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah rumah yang mirip dengan rumah Anda di dunia nyata, namun berbeda detailnya. Di dalam rumah itu, ada Anda yang lain, hidup dengan jalan cerita yang berbeda. Tiba-tiba, cahaya bergetar dan Anda terseret lagi. Kali ini, Anda berada di sebuah hutan purba dengan pohon-pohon raksasa yang menjulang hingga langit tak terlihat. Udara penuh kabut. Dari kejauhan, terdengar suara makhluk-makhluk asing yang tidak pernah Anda temui. Sekilas, Anda sadar, mungkin inilah semesta di mana manusia tidak pernah lahir dan bumi dikuasai oleh makhluk lain. Setiap kali tertidur lebih dalam, ruh Anda melompat dari satu dunia ke dunia lain. Kadang ke semesta yang nyaris sama dengan kita, hanya berbeda kecil. Kadang ke dunia yang begitu asing, hingga terasa mengerikan. Namun, ada bahaya besar di balik perjalanan ini. Beberapa jiwa yang terlalu lama berkelana di multiverse tidak pernah kembali. Mereka terjebak, hidup dalam realitas lain, sementara tubuhnya di dunia nyata membeku dalam tidur panjang. Inilah yang kita kenal sebagai koma misterius. Dan mungkin setiap kali kita bermimpi panjang, kita sebenarnya sedang mencoba menemukan jalan pulang ke semesta kita sendiri. Itulah sebagian kecil dari misteri mimpi yang sampai detik ini belum ada yang mengetahui apa mimpi sebenarnya dan kemana ruh kita pergi kalau kita tidur. Hanya Tuhan semesta alam ini yang tahu jawabannya. Simak terus cerita misteri berikutnya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, silakan like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Teruslah bermimpi, karena bisa jadi kenyataan di kehidupan ini.